Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara terkait dengan indeks kebahagiaan warga kota DKI Jakarta yang menurun sejak tahun 2017. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, alasan turunnya indeks kebahagiaan dikarenakan pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berusaha untuk memperbaiki sumber perusakan kebahagiaan warga Jakarta seperti dengan melonggarkan PPKM ke level 1, vaksinasi yang sudah 120% dan penurunan angka kematian akibat COVID-19. Dan kita akan lanjutkan berbincang bersama Pak Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial BPS. Pak Ateng, ini yang menarik DKI Jakarta ada catatan khusus yang bisa disampaikan oleh BPS, kenapa menurun? Ya, Mas Ajat, betul sekali DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 0,65 poin jika dibandingkan dengan 2017 yang lalu. Ini lebih disebabkan indeks dimensi perasaannya. Efeknya itu mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 5,69. Walaupun demikian, dua dimensi mengalami peningkatan di DKI Jakarta, baik dimensi kepuasan hidup personal ataupun kepuasan hidup sosialnya meningkat masing-masing 3,71 dan 3,59. Dimensi makna hidup juga ini sedikit mengalami penurunan. Jadi penurunan lebih disebabkan adanya perasaan. Saya setuju tadi, perasaan ini juga terkait dengan kasus COVID-19 yang di kota besar cukup banyak sekali. Pada saat kami melakukan survei ini, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Agustus, jumlah kasus COVID yang terkontaminasi ini cukup besar, yaitu di DKI Jakarta. Kemudian juga kami mencatat ada Jogja, Kaltim, Banten, Bali, Riau. Dan ini juga menempati urutan yang 10 besar tadi di wilayah-wilayah yang indeks kebahagiaannya. Jadi betul sekali Pak, ini karena COVID, mudah-mudahan ini COVID bisa cepat berakhir ya, sehingga akan meningkatkan kembali untuk Baik, kepuasan DKI. ini yang menjadi sorotan kemudian adalah karena yang terendah adalah Banten. Ya. Apakah selain COVID ada faktor lain yang membuat Banten ini menjadi provinsi dengan paling tidak bahagia? Oh iya, terima kasih ya untuk yang di Banten juga, sama faktor terutama kepuasan dimensi perasaannya. Ini Banten ini dimensi efeknya atau perasaannya mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu 7,19 poin. Sedangkan dimensi kepuasan hidupnya, baik kepuasan secara personil maupun hubungannya sosial di Banten justru mengalami peningkatan, masing-masing sekitar 2, poin. Jadi memang ya di DKI dan ini kan di wilayah sekitar DKI kan Banten, dengan adanya kasus COVID ini membuat ya tadi dimensi perasaannya itu dia menjadi menurun, itu Pak Derajat. Baik, jadi setidaknya sebetulnya ada beberapa dimensi yang meningkat begitu kan, sekalipun kalau digambarkan tadi indeksnya cenderung ada yang menurun. Tapi kalau berkaitan dengan data yang dirilis oleh BPS ini, apakah ini juga terkait dengan kinerja dari setiap kepala daerah untuk juga bisa tadi ya membahagiakan rakyatnya? Ya, ini kalau kita cermati di dalam dokumennya OECD, itu Organization for Economic Cooperation and Development, itu yang 2011-13 saya mengutip bahwa ukuran kebahagiaan ini sekali lagi bukan hanya ukuran untuk happyologinya, tetapi sebagai ukuran untuk yang policy instrumennya atau kebijakan pembangunan yang bayan GDP. Jadi harapannya selain kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga perlu untuk dipotret indikator ya indeks kebahagiaannya. Tadi indeks kebahagiaan yang kita dipotret apa-apa saja unsur-unsurnya yang 3 dimensi masing-masing ada indikatornya. Sehingga harapannya ketika ekonomi tumbuh itu disertai juga dengan aspek kebahagiaan baik dari personal, baik dari aspek sosial, baik dari aspek tingkat bagaimana ketidakcemasannya juga dia akan semakin baik. Itu yang diharapkannya. Jadi pembangunan kita bukan hanya di pertumbuhan ekonomi tetapi juga aspek-aspek yang di kondisi sosialnya. Baik, langkah apa yang harus dilakukan oleh daerah dalam hal ini untuk tadi bisa meningkatkan indeks kebahagiaan dari rakyatnya? Ya tentunya kita bercermin pada 3 dimensi tadi ya Mas Ajat. Ya tentunya kita melihat juga apa-apa saja sih yang menjadi relatif harus lebih ditingkatannya. Nah kalau sekarang misalnya hampir seluruh di provinsi
ini dimensi yang Cemas perasaan ini ya? mengalami penurunan, ya trust-nya. Jadi kita perlu untuk bagaimana agar bisa tadi vaksinasi terus kita dilakukan, kemudian kita menciptakan beberapa peluang pekerjaan, kemudian juga bagaimana kita suasana-suasana agar apa ya dirinya itu semakin semakin bisa untuk tidak ada rasa ketakutan terhadap COVID ini dan tentang kondisi ekonominya. Itu yang harapannya. Kemudian juga langkah berikutnya, bagaimana kita memaknai hidup ini. Memaknai hidup baik dari aspek kemandirian, kemudian kita hubungannya dengan lingkungan, pengembangan diri, sampai dengan bagaimana kita untuk penerimaan dirinya. Ya tadi kalau kita mencegah hoax yang ada ini, kita Ya. semakin menerima, kita akan bagus dan kita akan semakin bisa ke depannya. Mudah-mudahan ya memaknai hidup akan lebih nikmat kembali, Pak Ajat. Baik, apakah ini juga ada kaitannya dengan tingkat pendidikan di setiap daerah, Pak Ateng? Sangat betul sekali, ternyata korelasinya erat sekali dengan tingkat pendidikan. Nah, kalau kita lihat di datanya, tingkat kebahagiaan menurut ke tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pendidikan, itu semakin tingkat kebahagiaannya itu semakin tinggi. Ini yang kita potret dari data di 2021. Yang kedua, selain pendidikan juga, Pak Ajat, mudah-mudahan kasus-kasus perceraian semakin sedikit karena Ya. menurut hasil kami memotret indeks kebahagiaan ini untuk cerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, tingkat kebahagiaannya itu paling rendah. Cukup jauh sekali dibandingkan dengan yang menikah. Ya, menikah paling tinggi. Tingkat kebahagiaannya Oh, poinnya kami ukur 72,10. Sebagai bahan perbandingan, itu cerai mati yang terendah 68,55 dan untuk yang belum menikah juga lumayan tinggi 71,58 itu ya. Kemudian juga dari kelompok umurnya, ya. ternyata kelompok umur ini tingkat kebahagiaan yang paling tinggi pada kelompok usia 25-40, semakin tinggi semakin turun, bahkan di umur yang 65 ke atas itu tingkat kebahagiaannya paling rendah. Artinya di sini juga harapannya ada beberapa program ya ke bapak-bapak kita yang lansia itu Iya, bagaimana kita menyediakan fasilitasnya sehingga akan bisa untuk lebih menerima dan lebih bahagia. Karena iya, ini lumayan gap-nya nih Pak Derajat. betul. Karena memang lansia juga merupakan salah satu kelompok yang paling rentan ya di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini begitu ya, yang mungkin juga ini akan sangat berpengaruh terhadap mental mereka. Baik, Pak Ateng, ini kalau berbicara tentang beberapa kebijakan yang sudah digulirkan oleh beberapa daerah, mulai dari dibukanya ruang terbuka hijau, diperbanyaknya ruang-ruang rekreasi, apakah itu juga menjadi salah satu yang bisa meningkatkan kebahagiaan? Setuju sekali. Ini kedepannya penting sekali dengan adanya ruang terbuka hijau, bahkan penataan-penataan kota itu yang lebih enak ke masyarakatnya untuk jalan-jalan. Apa saya tahun yang lalu ya, ini kan baru 2022, saya Ya, jalan ke Jambi, Pak. Di Jambi itu ternyata di kotanya itu suasana malamnya juga itu untuk menyediakan ruang-ruang untuk anak-anak muda di situ. Jadi kalau ada ruang-ruang untuk anak muda, maka mereka itu akan enak untuk melakukan aktivitasnya dan pemerintah, masyarakat, orang tua juga akan bisa untuk mengontrolnya. Itu ruang-ruang terbuka, ruang-ruang untuk pariwisata, kalau kita bisa menyediakan yang lebih semakin bagus ini akan peluangnya untuk mendorong masyarakat akan bisa untuk lebih bahagia. Tentunya dengan catatan ekonomi juga ya, dilihatkan kembali, Fajar. baik. Ini untuk laporannya ini sendiri memang langsung ya ke kepala daerah atau ke pemerintah pusat sebetulnya catatannya? Laporan indeks kebahagiaan ini, Mas Ajar. Ya, Oke, kita BPS merilis ya, ada dua rilis. Rilis itu yang kita dilakukan secara mengundang media atau kita rilis kita di website kita. Nah, kita rilis di website, kemudian teman-teman media, teman-teman dari pemerintah daerah, dan teman-teman dari kementerian lembaga, dia akan melihat indikator-indikator yang sudah dihasilkan oleh BPS. baik. Ini untuk frekuensinya sendiri kan tidak setiap tahun ya. Apa yang sebetulnya menjadi alasan kenapa tidak setiap tahun? Ya, betul. Karena harapan kami ini kan kebahagiaan kan merupakan satu impact dari pembangunan. Nah, kita akan mengukurnya itu 3 tahun sekali sehingga impact 3 tahun akan kita kelihatan di indeks kebahagiaannya. Kami akan melihat juga nanti mengkaji apakah ini perlu untuk dilakukan setiap tahun. Karena ada beberapa indeks yang saat kondisi pandemi ini kita perlu untuk mengukurnya lebih secara intensif.
Iya. Nah, contohnya pengangguran di beberapa negara, contohnya indeks-indeks yang bagaimana untuk dampak COVID-19 itu. Baik, ini kita sudah memasuki tahun baru 2022, tentu kita berharap tahun ini jauh lebih bahagia. Ada hal lain yang Pak Ateng bisa sampaikan sebagai masukan, tidak hanya bagi pemerintah ya dalam hal ini kan, karena tadi juga tujuannya juga untuk strategi kebijakan, tapi juga secara personal mungkin untuk masyarakat juga supaya lebih bahagia. Iya, betul. Mudah-mudahan ya, yang pertama tentunya harus bersatu padu ya, Pak Ajat, baik pemerintah, baik swasta, baik masyarakat, agar langkah pertama ini kita bersama-sama untuk mengawal, untuk mencegah pandemi COVID di sini. Saya yakin kalau kita bisa mencegahnya pandemi COVID, maka geliat usaha ini mudah-mudahan akan semakin meningkat, terutama meningkatkan bukan hanya di internal dalam negeri, tapi kondisi ekspor kita akan meningkat. Yang keduanya, mari bersama-sama mudah-mudahan kita selalu berpikir yang positifnya, bagaimana kita untuk melakukan berbuat yang sesuatu untuk meningkatkan diri kita. Itu ya, mudah-mudahan dengan kita terus berupaya apa yang kita bisa lakukan masing-masing pada porsinya, kita mudah-mudahan akan bisa. Saya yakin peluang-peluang kedepannya akan ada, anak-anak kita terutama peluang-peluang untuk sekolah. Sekolah bukan hanya di dalam, karena beasiswa di luar juga sudah ada. Mari kita meraih untuk kesananya, sehingga generasi-generasi kita akan bisa. Tadi untuk bapak-bapak kita yang lansia, mudah-mudahan lebih diperhatikan kembali, baik dari sisi diri kitanya ketika orang tua ada di Ya. tempat tinggal kita, ataupun ketika orang tua ada satu, maaf ya, penampungan untuk para bapak-bapak kita yang lansia itu. Baik, ini tentu informasi yang sangat bermanfaat sekali ya. Karena memang di tengah banyak orang mengungkapkan bahagia itu sederhana, tetapi masih juga tadi ya tercermin banyak juga yang cemas di tahun 2021 lalu itu. Baik, terima kasih Pak Ateng Hartono sudah berbincang banyak, Deputi Statistik Sosial BPS. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak Ajat. Salam sehat untuk pemirsa MNC. Semoga kita... Baik pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Selain membawa semangat baru, pergantian tahun juga membawa tantangan hidup baru bagi masyarakat. Terlebih, kenaikan dan mahalnya kebutuhan hidup setiap tahun ini menjadi masalah bagi masyarakat. Di awal tahun 2022, masyarakat terutama ibu rumah tangga sudah harus mulai mengatur strategi. Pasalnya sejumlah biaya energi pada tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan. Mulai dari harga gas LPG, listrik hingga BBM. Sejak 25 Desember lalu, gas LPG non-subsidi mengalami kenaikan Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogramnya. Sedangkan tahun ini, kenaikan tarif listrik golongan pelanggan non-subsidi diperkirakan naik dari Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan sesuai dengan golongannya. Selain itu, ada juga wacana penghapusan BBM di bawah RON 92, yaitu premium. Tidak hanya kenaikan harga energi, biaya pendidikan yang menjadi bekal penting bagi masa depan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Namun biaya sekolah menjadi salah satu parameter utama pertimbangan para orang tua dalam memilih sekolah untuk sang buah hati. Di Indonesia, kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya mencapai 15 hingga 20%. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah bagi sebagian masyarakat dan hingga kini menabung menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan tingginya biaya pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di MNC.